Sahabat GPB yang dikasihi Tuhan, selamat malam. Kembali lagi dalam program Night Call bersama saya, Pendeta Dewi Sinta, Pendeta Jemaat GPB Paulus, Jakarta Pusat. Malam hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan, namun sebelumnya mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, tuntunlah kami dengan roh-Mu yang kudus, di saat kami membaca serta merenungkan firman Tuhan. Kiranya kebenaran firman Tuhan menguatkan iman percaya kami dan menyegarkan jiwa kami. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat GPB yang dikasihi Tuhan, bacaan Alkitab pada malam hari ini dari Kisah Para Rasul pasal 18 ayat 26 sampai dengan 28. Ia mulai mengajar dengan berani di rumah ibadat. Namun, setelah Priskila dan Aquila mendengarnya, mereka membawa dia ke rumah mereka dan dengan lebih tepat menjelaskan kepadanya jalan Allah. Karena Apolos ingin menyeberang ke Akhaya, saudara-saudara di Efesus mendukung dan mengirim surat kepada murid-murid di situ supaya mereka menyambut dia. Setibanya di Akhaya, ia menjadi sangat berguna bagi orang-orang yang percaya oleh anugerah Allah. Sebab dengan penuh semangat ia membantah orang-orang Yahudi di depan umum dan membuktikan dari kitab suci bahwa Yesuslah Mesias. Demikian pembacaan Alkitab. Sahabat GPB, dalam hidup sehari-hari, kebenaran sering dipahami sebagai sesuatu yang sesuai dengan fakta. Apa yang dikatakan memang itu sebenarnya yang terjadi. Apa yang diajarkan memang demikian adanya sebagai sebuah kebenaran. Demikian juga dalam relasi sosial. Kebenaran seringkali dimaknai dengan kejujuran, bahwa di dalamnya tidak ada manipulasi, tidak menyembunyikan maksud apapun, dan bahkan tidak memutarbalikkan kenyataan hanya demi keuntungan pribadi. Kita menghargai orang yang berkata dengan benar, orang yang menepati janji, orang yang konsisten antara kata dan perbuatannya. Namun, kebenaran juga bisa menjadi sesuatu yang sulit. Karena berkata benar seringkali menuntut keberanian dan kerendahan hati. Nah, dalam iman Kristen, kebenaran itu bukan hanya soal berkata jujur, tetapi kebenaran sangat erat kaitannya dengan hidup di hadapan Allah, dengan sikap yang terbuka untuk dibentuk. Tuhan Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Artinya, kebenaran bersumber dari Allah. Dan oleh karena kebenaran itu, maka manusia diarahkan kepada kehidupan yang benar. Dan kebenaran dari Allah bukan untuk menghakimi, melainkan memulihkan dan menuntun manusia pada maksud Allah di dalam hidupnya. Dari bacaan kita malam hari ini, di Kisah Para Rasul pasal 18 ayat 26 sampai 28, terlihat sebuah contoh nyata tentang bagaimana kebenaran itu dinyatakan. Sebagai seorang pengajar yang cakap, Apolos sungguh sangat memahami bacaan kitab suci yang ia pelajari. Ia telah mengajarkan kepada banyak orang tentang Tuhan Yesus sebagai Mesias. Hanya saja pemahamannya belum lengkap. Maka Priskila dan Aquila yang melihat hal ini, mereka mengajak berbicara Apolos. Dalam percakapan di antara mereka bertiga, tidak ada sikap dari Priskila dan Aquila yang bermaksud merendahkan Apolos. Dan di sini kita melihat bagaimana cara kedua orang ini berbicara dengan penuh kerendahan hati kepada Apolos. Mereka tidak menyerang Apolos di depan umum, tetapi dengan bijaksana mengajaknya berdialog dan dengan lebih baik lagi menjelaskan tentang jalan Allah secara teliti dan secara seksama.
Sahabat GPB nih kasih Tuhan, disinilah kita belajar bahwa menyatakan kebenaran itu tidak selalu berarti menegur dengan keras atau berusaha membuktikan kesalahan orang lain. Kadang kebenaran dinyatakan dalam percakapan yang jujur, yang sabar, dan penuh hormat. Di sini kita melihat cara Priscilla dan Aquila yang berani menyatakan kebenaran, tetapi juga tetap bersedia berjalan bersama dengan Apolos dalam proses pertumbuhan iman. Sahabat GPB, buah dari kebenaran yang disampaikan dengan kasih berdampak atau terlihat dengan sangat jelas. Melalui percakapan itu, Apolos menjadi semakin diperlengkapi, pelayanan yang semakin kuat, dan banyak orang bahkan diteguhkan imannya oleh pengajaran Apolos. Kebenaran yang ia terima bukan sebuah kebenaran yang membuat dia terluka, tetapi justru yang dia terima dengan rendah hati, sehingga akhirnya menjadi sebuah kesaksian yang membawa dampak. Malam hari ini, sahabat GPB, kita diajak melalui renungan ini menempatkan diri kita di sebuah persimpangan yang jujur. Apakah kita sedang menjadi orang yang berani menyatakan kebenaran, atau justru orang yang nyaman hidup dengan kebenaran yang setengah-setengah? Nah, tidak sedikit orang yang rajin berbicara tentang firman Tuhan, aktif melayani, bahkan tampak rohani. Tetapi ia menolak dikoreksi ketika kebenaran menyingkapkan keterbatasan pemahamannya. Sebaliknya, ada juga yang mengetahui kebenaran namun memilih diam karena takut kehilangan, takut tidak diterima. Malam hari ini dari kisah Apolos, Priscilla, dan Aquila, kita belajar satu pokok penting, bahwa kebenaran yang asalnya dari Allah akan menuntun pada kebaikan, dan ia selalu menuntut respons. Kebenaran memang tidak pernah netral, ia akan menggugah, mengoreksi, bahkan meruntuhkan kebanggaan rohani. Tapi itu bukan tanpa tujuan, melainkan supaya Allah sendiri dimuliakan. Apa yang Priscilla dan Aquila sampaikan kepada Apolos tidak ditolak hanya karena Apolos mungkin merasa lebih pintar, lebih bagus, lebih paham. Tapi justru Apolos rendah hati menerimanya, dan dampaknya adalah dia bertumbuh. Bukan karena ia paling fasih, tapi karena ia cukup rendah hati untuk belajar. Sementara itu Priscilla dan Aquila dipakai Tuhan, bukan karena posisi mereka paling menonjol, tapi karena keberanian mereka untuk menyampaikan kebenaran dengan kasih. Maka pertanyaannya lagi kepada kita, bukan sekadar apakah aku tahu kebenaran, tetapi atau melainkan apakah aku bersedia dibentuk oleh kebenaran itu, sekalipun menyentuh area hidup yang selama ini kupertahankan. Menyatakan kebenaran berarti siap kehilangan gengsi, kehilangan kenyamanan, bahkan penerimaan manusia. Bukan tanpa tujuan. Tujuannya hanya satu. Karena ketaatan dan kesetiaan kepada Allah, maka kita berani, kita mau menerima kebenaran yang baik, yang menuntun kita pada hidup yang lebih baik di dalam Tuhan. Malam hari ini, sahabat GPB, kita semua diajak untuk ingat, kebenaran yang tidak dihidupi, maka dia akan menjadi beban. Dan kebenaran yang tidak dinyatakan akan kehilangan daya ubahnya. Namun ketika kebenaran diterima dengan rendah hati, diwartakan dengan integritas iman, Allah sendiri yang akan memakai hidup kita
untuk menjadi pribadi yang teguh di dalam Dia, dan bahkan kesaksian kita, karya-karya kita juga meneguhkan iman orang lain. Di sanalah kebenaran tidak lagi menjadi sekadar kata, tetapi menjadi sebuah kesaksian yang hidup. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami, tuntunlah kami dengan kebenaran firman-Mu. Tolonglah kami dengan tuntunan Roh-Mu yang kudus, supaya hidup yang Engkau anugerahkan kepada kami, sungguh-sungguh kami jalani dalam sebuah sikap taat, setia, dan bersedia mendengarkan tuntunan Tuhan dalam kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Sahabat GPIB, demikian night call kita pada malam hari ini. Sampai bertemu lagi, Tuhan Yesus memberkati.